Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawahirul Qurtubi Al-Mustafa dengan NPM 0231240047. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah strategi komunikasi pemasaran dari salah satu pemimpin dasar di industri fashion tanah air, yaitu 3 Second. Ya, 3 Second bukan sekedar merek lokal biasa, tapi brand ini telah mengukuhkan posisinya itu dalam jajaran 20 merek fashion terpopuler di Indonesia periode 2025-2026. Nah, mengusung semangat petualangan melalui tagline Explore No End, 3 Second secara konsisten menempatkan dirinya sebagai merek yang paling memahami kebutuhan dari Gen Z dan milenial. Itu di rentang usia 15 sampai 35 tahun yang dikenal masih dibilang aktif dan dinamis tuh. Baik, lanjut pada fase pertama kali ini terkait dengan memilih nilai ya pada bagian segmentasi. Nah, berikut bisa kita lihat untuk membedah segmen pasar mereka. Tris akan membagikan audiensinya itu ke dalam 4 dimensi utama. Nah, secara demografi, Tris akan berfokus pada mesin pertumbuhan ekonomi saat ini, yaitu Gen Z dan milenial, dengan rentang usia 15 sampai 35 tahun. Profilnya adalah pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda yang mayoritasnya itu masih berstatus single, kelompok yang memiliki fleksibilitas tinggi dan pengeluaran untuk fashion. Seperti itu. Kemudian untuk secara geografinya, mereka membidik penduduk di area urban dan suburban. Strategi lokasinya sangat spesifik ya. Mereka harus ada di pusat keramaian dan dekat dengan akses mal-mal besar di seluruh penjuru Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk secara psikolognya, audiens 3 Second ini adalah individu yang sadar gaya hidup, ya, ekstrovert dan dinamis. Mereka adalah orang-orang yang menganggap aktivitas bersosial atau nongkrong itu sebagai kebutuhan lah, seperti itu. Kemudian untuk perilakunya, ini adalah bagian yang paling menarik. Target audiens 3 Second adalah para pemburu value for money. Mereka itu sangat cerdas ya. Mereka menginginkan kualitas standar mall namun tetap dengan harga lokal yang masuk akal, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat untuk detail-detailnya dari segmentation ya. Kemudian kita lanjut masih di fase pertama, tapi kita di bagian targeting ya. Setelah kita membedah siapa segmennya, sekarang kita bedah lagi seberapa besar potensi pasar ya yang bisa diambil oleh 3 Second ini melalui pendekatan TAM, SAM, dan SOM. Pertama, TAM, Total Available Market. Nah, ini adalah gambaran pasar fashion kasual secara keseluruhan di Indonesia. Nah, dengan total populasi kita yang mencapai 286 juta jiwa, potensi pasar ini sangat masif ya, masih bisa dikatakan masif, yaitu sebesar 171,6 triliun per tahunnya. Nah, ini adalah batas ini itu batas atas jika ada batasan persaingan kayak gitu. Kedua, SAM, Serviceable Available Market. Nah, di sini 3 Second mulai mengerucutkan fokusnya. Kita membidik kelompok Gen Z dan milenial. Kemudian terdapat sekitar 67 juta jiwa yang masuk dalam kategori ini dengan potensi pasar mencapai 40,3 triliun per tahunnya. Kemudian yang terakhir itu SOM atau Serviceable Obtainable Market. Ini adalah target yang paling realistis untuk dicapai ya, dengan pertimbangan persaingan ketat dengan brand lokal maupun global lain. 3 Second ini menargetkan 0,05 dari SAM. Seperti itu, dari sekitar 33.000 jiwa, angka ini berhasil menargetkan pendapatan yang sangat double dan sehat bagi bisnis, yaitu sebesar 20,1 miliar per tahunnya. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ini untuk detail dari analisis TAM SAM-SOM-nya. Kemudian kita lanjutkan di fase keduanya, yaitu menyediakan nilai. Ya, kita bisa lihat di sini ada quality, price, speed, kemudian service escalon. Oke, hal ini sejalan itu dengan era marketing 3.0 atau human centric. Nah, di mana brand itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga nilai-nilai yang membuat konsumen itu merasa dihargai. Nah, strategi ini kita bedah melalui 4 pilar USP utama ya. Pilar pertama itu ada quality, itu menetapkan standar yang tinggi untuk menjustifikasi posisinya sebagai brand mall. Yang kedua itu ada speed atau kecepatan. Nah, di industri fashion itu sangat dinamis ya. 3 Second sangat responsif terhadap hype terkini seperti tren oversize dan warna-warni air tone dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada price atau harga. Nah, strategi harga ini berada di posisi mid range yang kompetitif ya. Namun kekuatannya utamanya adalah taktik gimana promosi agresif itu seperti buy one get one, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk pilar yang terakhir itu service escalon. Nilai 3 Second ini tidak terhenti pada produknya saja ya. Mereka menghadirkan ambience toko yang premium, nah program loyalitas pelanggan yang terukur juga, dan integrasi ekosistem O2O atau online to offline, kira-kira seperti itu. Kemudian kita di bagian marketing mix, kita bedah 4 elemen utamanya. Yang pertama itu ada produk. Ya, 3 Second mengedepankan itu kualitas sebagai prioritas utama dengan penggunaan bahan premium seperti cotton combat dan teknik sablon yang awet, kira-kira seperti itu ya untuk produknya. Untuk price-nya secara posisi 3 Second itu menetapkan harga
menengah ya, seperti kita bahas tadi, mid range yang kompetitif ya. Taktik andalannya itu pemberian promo agresif, beli satu gratis satu kayak gitu. Kemudian untuk place atau distribusinya, saluran distribusi 3 second ini masih sangat masif ya, mencakup ratusan toko fisik yang tersebar di mall seluruh Indonesia. Kemudian di sisi digitalnya, 3 second menerapkan sistem integrasi O2O, online to offline, untuk memberikan fleksibilitas bagi setiap pelanggan dimanapun mereka berada. Kemudian untuk promotion, itu strategi promosi mereka sangat dinamis ya. Mulai dari penguatan branding melalui kolaborasi KOL atau brand ambassador dan sebagainya. Nah, selain itu mereka memiliki program keanggotaan atau loyalty program ya yang efektif untuk menjaga hubungan jangka panjang dan juga setia kepada pelanggan mereka. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fase ketiga, mengkomunikasikan nilai ya. Oke, ini kita lihat dulu untuk videonya. Nah, ada dua jenis bauran promosi yang kita soroti di sini. Yang pertama itu advertising atau periklanan. 3 second itu menghadirkan presentasi ide dan produk secara non personal melalui media video kreatif seperti itu. Kemudian kedua, digital marketing. Strategi ini menjadi tulang punggung komunikasi mereka di era modern. Nah, baik, mari kita analisis. Ini masih di fase ketiga ya. Mari kita bedah lebih dalam lagi mengapa kampanye Ramadan banyak hal baik bermula dari penampilan. Nah, pertama, creative reliability. Itu karena kontennya itu sangat relate dengan kehidupan warga Indonesia, kira-kira seperti itu. Untuk yang kedua itu hook memorable. Nah, dalam periklanan digital ini detik-detik pertama adalah kunci ya, atau hooknya itu ya. Nah, iklan ini berhasil menciptakan hook yang kuat dan langsung memperkenalkan sosok Asep yang lahir pada tahun 97. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu memenuhi syarat viral. Nah, berdasarkan itu teori Ipang Wahid ya, konten viral itu harus menghibur dan menyentuh emosi ya. Jadi itu salah satu teknik untuk viral ya. Buat yang keempat itu penerapan marketing 4.0 ya. Poin terakhir adalah terciptanya cheerleaders effect ya, narasi yang seru dan menyenangkan. Nah, ini mendorong penonton untuk secara sukarela itu membagikan atau menge-share video tersebut ke lingkaran sosial mereka, ke circle mereka ya. Ini bentuk nyata dari pinggiran opini positif di mana konsumen bertindak sebagai advokat bagi brand 3 second. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat untuk di fase keempat, ini merupakan type of collaborator blocking content ya. Dimana di sini untuk videonya itu cuman berfokus pada satu brand, yaitu 3 second, dengan menghadirkan Cowboy Junior. Di situ ada Aris, Tevi, Jeraka, dan Bastian ya. Itu kegiatannya itu di Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Di Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Di situ mereka menyanyikan lagu dari CJR, akan tetapi background di belakangnya, baju yang dipakai ataupun di situ juga di depan store-nya itu dipenuhi dengan nama brand, yaitu 3 second ya. Kemudian selanjutnya built-in content ya, dimana ini bisa dikatakan konten secara eksplisit disampaikan oleh talent gitu ya dalam mempromosikan produk itu. Nah, di sini kita bisa lihat secara terang-terangan dia membicarakan terkait dengan 3 second. Nah, kita bisa lihat di sini ada orang memakai baju 3 second ya, secara tidak langsung ini sudah nge-branding dari brand 3 second itu sendiri. Apalagi ini di Trans 7 ya, dimana view di sini lumayan banyak. Jadi ini salah satu type of collaborator, yaitu usage ya, digunakan secara langsung. Baik, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya terkait dengan strategi marketing dari 3 second. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.